Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah kami pengertian ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan dan disegarkan akan iman percaya kami di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka semua, "Jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dalam hal ini menyuruh mereka atau kita sekalian yang hendak mengikut Dia untuk memikul salib. Pertanyaannya di sini, salib siapa yang perlu kita pikul? Bapak Ibu, dalam hal ini ternyata masih ada juga yang terkadang banyak yang mengira itu adalah salib Tuhan Yesus. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan di sini bukan tertulis salibku, melainkan salibnya. Dan salib yang perlu kita pikul bukanlah salib Kristus, melainkan salib kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita memikul salib kita masing-masing? Apa maksudnya? Dan kita tahu bahwa salib itu lambang penderitaan sebagai pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita menghendaki penderitaan hidup? Tidak ada orang yang menghendaki hidupnya menderita atau susah. Namun pada kenyataannya dalam hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya luput dari yang namanya pergumulan hidup. Akan tetapi, pergumulan sebagai bagian dari hidup yang kita jalani ini dalam berbagai bentuk yang berbeda yang kita alami. Dalam contoh kehidupan berumah tangga, kita pun terdiri dari bagian yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kita dapat menghindar dari bagian-bagian yang kurang menyenangkan itu? Kita tidak boleh hanya mau enaknya saja, karena bagian yang tidak enak atau tidak menyenangkan juga bagian yang perlu kita pikul. Itu adalah salib kita. Keluarga lain menghadapi salib yang bentuknya lain, dan dalam kehidupan ini memang ada 1001 macam salib, dan tiap keluarga mempunyai salibnya masing-masing. Di satu sisi, keluarga saya belum memiliki ini dan itu. Di sisi lain, keluarga yang lain punya ini dan itu yang tidak kita punya atau miliki, atau sebaliknya. Dan kalau kita melihat keluarga lain, mungkin kita akan berpikir, alangkah beruntungnya keluarga itu daripada keluarga atau kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang dari luar bisa saja keluarga itu tampaknya tidak ada masalah, persoalan, kesulitan, pergumulan. Tetapi sebenarnya tiap keluarga pasti mempunyai persoalannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang tidak ada persoalan, kesulitan, penderitaan, pergumulan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Demikian juga ada persoalan yang dapat kita atasi. Namun ada pula persoalan atau pergumulan yang betul-betul tidak terelakkan. Dan penderitaan yang tidak terelakkan itu adalah salib yang perlu kita pikul.
Mungkin kita ingin menghindar dari salib itu. Justru karena itu, dalam ucapannya, Tuhan Yesus menyuruh kita menyangkal diri. Artinya mengalahkan keinginan kita sendiri dan memohon dan berdoa, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ucapannya, dalam renungan kita saat ini, Tuhan Yesus bukannya menyuruh kita memikul salib hanya sekali-kali, melainkan setiap hari. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib yang perlu kita pikul adalah pergumulan yang merupakan bagian dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita salah paham memahami dalam hal ini dan mengira bahwa sebagai orang percaya kita harus menerima persoalan hidup sebagai apa yang sudah Tuhan takdirkan. Tidak seperti itu. Bukan itu yang dimaksud. Maknanya di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita sekalian, yaitu memanfaatkan pergumulan sebagai pelajaran untuk menumbuhkan atau mendewasakan ketaatan kita sekalian kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam memanggil orang-orang untuk mengikut Dia, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mereka harus memikul salib. Karena bersedia memikul salib merupakan syarat untuk mengikuti Yesus, sebab dalam jalan hidup Tuhan Yesus pun ada penderitaan. Kiranya kita tetap kuat dalam menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Pagi hari ini kembali kami diingatkan, dikuatkan dan diteguhkan akan iman percaya kami, bahwa tiap orang, bahwa tiap keluarga ada salibnya, ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami untuk mengalaminya dan menghadapinya. Tapi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang mengajarkan kami untuk memanfaatkan ketika kami harus mengalaminya sebagai pelajaran untuk menumbuhkan, mendewasakan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai, memberkati, mencukupkan hidup dan kehidupan kami. Kami yang berkekurangan, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Kami yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bahkan untuk semua orang yang berduka cita, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman penghiburan sejati. Sempurnakanlah setiap doa dan permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.